Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, hidup begitu. Ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat suami soleh ya, ada juga yang dapat suami sebagai ujian. Nah, setelah tadi kita saksikan tayangan, nah di sini di studio sudah hadir seorang ibu yang mengalami hal yang seperti kita saksikan tadi, yaitu Mbak Ayu Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu, Mbak eh, nggak apa-apa ya saya nanya-nanya ya. Kebetulan beliau ini punya pengalaman dalam rumah tangganya mendapatkan ujian suaminya Selingkuh. selingkuh. Ya. Oke, ini Mbak berprasangka atau memang kenyataannya nih Mbak? Artinya saya juga nggak mau kadangkala kan belum terbukti selingkuh ya, tapi Ya. udah ngomong nih, memang benar seperti itu apa gimana? Awalnya feeling tapi pas udah nemu fakta ya fakta gitu. Feeling, Ya feeling, awalnya feeling. awalnya feeling. Oke, maaf, Mbak sekarang sudah punya anak dari suami? Alhamdulillah ada. Ada. Sudah berapa lama menikah? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Iya. Sudah punya anak usianya 2 bulan. 2 bulan. Berarti sekarang nih 2 bulan. Berarti 2 bulan yang iya, Kejadiannya masih bulan ini. kejadiannya baru bulan ini. Iya. Masih seger-segernya ya masalahnya ya. Iya. Mbak, apa sih yang akhirnya membuat Mbak Ayu ini punya firasat suami seperti itu? Apakah dulu suami ada perubahan sikap antara dulu dengan sekarang gitu sampai akhirnya curiga, kok laki saya begini sih, biasanya gitu ya Bu ya? Iya aja. Silakan Mbak Ayu. Sikapnya kalau untuk memperlakukan istrinya tetap dia itu orangnya baik banget, meratukan istrinya. Oh, Ya, terus habis itu ya yang bedanya cuman pas aku udah garis 2 sampai aku setelah nifas pun di situ nggak dikasih nafkah batin. Di situ aku mulai kayak curiga sama suami aku gitu. oh gitu. Jadi perubahannya adalah suami tidak memberikan nafkah batin Batin. kepada istri setelah Semenjak garis sejak 2 sejak hamil yang ya, pertama sampai akhirnya melahirkan dan setelah nifas pun juga tidak mendapatkan nafkah iya. batin. Oke, dari situ mulai curiga. Nah, tapi awalnya kan lama juga itu, artinya kan udah 9 bulan lebih ya kan. Iya. Sempat nanya nggak suami, Mas kok ya maaf ya Bu ya kan namanya suami istri gitu. Iya. Aku sering bahkan kayak sering nawarin gitu ya, ngajak gitu ya. Dia alasannya capek gitu, kayak besok aku harus kerja lagi lah apa kayak gitu. Pokoknya beda, Oh nolak, gitu. nolak secara halus tapi tetap romantis gitu sama aku. Oh, Iya. gitu ya. Iya. Ini justru kita mau tanya ya Bu ya, artinya yang dialami oleh Bu Ayu ini mungkin dialami oleh ribuan bahkan jutaan perempuan ya Bu di seluruh dunia ya. Artinya diselingkuhi oleh suaminya. Suaminya yang gak kelihatan gelagatnya, baik-baik aja di rumah, baik-baik aja, bahkan memuliakan istri ya. Sangat memuliakan. Gak pernah ada KDRT Gak gitu. pernah. Tutur bicaranya gak pernah Oke. ngebentak sama sekali atau nada tinggi sama istrinya gak pernah. Itu kan artinya kecurigaan hanya dari situ. Iya. Terus dari sana apa yang akhirnya membuat ketahuan bahwa ada apa-apa nih, apa ada satu peristiwa apa gitu yang kayaknya kecurigaannya makin lama makin menguat gitu, apa Mbak? Karena hati itu nggak bisa bohong ya, kayak nggak tenang gitu, ada kayak yang mengganjal gitu. Minta doa sama Allah. Alhamdulillah 2 hari setelah aku doa sama Allah itu Allah jawab. Ya niatnya mau ngasih surprise ke suami, aku dikasih surprise balik gitu. Oh, Sanalah aku ditunjukkan sebentar, sama Allah. sebentar maksudnya ngasih surprise itu gimana Mbak? Apa Mbak sama suami emang nggak tinggal bareng apa gimana? Enggak, jadi aku tuh waktu kemarin emang LDR ya karena biasa aku kerjanya agak di luar kota. Jadi Oh, oke. suami tetap dia ngontrak karena dekat dari tempat kerjanya dia. Ya, Aku datang tiba-tiba suami di mana ininya? di BSD. Di BSD. Tangerang. Kalau Mbak Aku posisinya kemarin di Karawang. di Kerawang, oke. Terus Mbak? Terus abis itu berangkatlah aku subuh-subuh bukan dari pas aku dari Karawang itu setelah selesai kerja itu sekitar jam 12 kan siap-siap 12:30 aku berangkatlah ke Tangerang nyampe sana ya nyampe sana 3:30 subuh aku ketok-ketok tempatnya itu nggak ada iya kontrakan. Mm-mm. Terus nggak ada orang, biasanya kan kalau misalnya pun dia tidur sama temannya pasti info ke aku, tapi itu nggak sama sekali.
Jadi langsung di situ juga kenapa ya apa suamiku tidur sama perempuan lain? Oh, Pikiran udah aku mulai ada gitu. kecurigaan waktu Iya. datang ke kos apa ke kontrakan, cari suami nggak ada dan Nggak nggak ngasih ada. tahu dia ada di mana, tapi dia nggak ada, langsung ada curiga apakah suami saya ada apa-apa nih gitu ya. Terus Mbak lanjut, lanjut. Padahal belum ada bukti, kenapa Oke, langsung baru pikiran aku kayak feeling ya. tidur sama perempuan nih Mm-mm, gitu. mm-mm. Habis itu aku telepon nih sampai 100 kali, aku telepon dia nggak angkat 100 kali. Iya. Oh, bapak-bapak kalau istri sampai miss call 100 kali, Anda dalam bahaya berarti ya. Ada yang begitu ada. Ada. Mana orangnya? Silakan Mbak, lanjut Mbak. Dan di pertengahan telepon itu sempat ada yang ngangkat dan suara perempuan. Di situ makin aku overthinking lagi kan. Wah, Ya. suami aku tidur di mana nih gitu kan. Tapi aku tetap pergi ke tempat kerjanya dia itu jam 4:30 di sana nungguin dia. Mungkin subuh masih 4:30 gitu. Habis itu aku kayak sambil teleponin dia, sempet tuh udah diangkat teleponnya, kata dia baru bangun. Terus habis itu jawabannya tuh beda. Dia bilang awalnya tidur di rumah teman. Habis itu karena aku tanya lagi, kedua kalinya dia bilang tidur di tempat kerjanya dia. Di Oke. situ aku kayak suruh masuk ke mobil kan, ini aku lagi di depan tempat kerja kamu loh. Akhirnya dia masuklah ke mobil. Entah kenapa aku tuh langsung narik baju dia. Padahal aku belum ada bukti ini ya. Aku narik baju dia kayak suruh ngaku, kamu tidur sama siapa? Aku bilang kayak gitu. Padahal nggak ada sama sekali kan. Terus habis itu dia astagfirullahaladzim kayak gitu, dia kenapa kamu istri gitu kan. Dia masih tetap tenang, dia masih kayak tetap ini walaupun aku kayak mulutnya udah kayak gitu, dia tetap nadanya rendah. Terus habis itu aku bilang sini HP kamu, dikasihlah aku HP-nya baik-baik. Nah terus habis itu karena dia buru-buru emang harus ya kerja, akhirnya aku cek-cek tuh di HP-nya dan nggak tahu kenapa aku selama ini nggak pernah cek-cek sama sekali HP-nya ya. Tapi di situ tuh aku kayak diarahkan cek di file sampah yang udah dihapus. Disitulah aku nemu-nemu bukti, yang pertama bukti transfer ke perempuan itu. Terus habis itu video video suami aku sama perempuan itu. Itu asli video bukan yang apa kalau orang hoax gitu loh. Asli, karena itu direkam dari HP-nya sendiri. Iya. Oke Mbak, setelah itu Mbak lihat ya ada video ada itu, terus gimana Mbak, apa yang Mbak rasain? Hancur banget hati aku. Kayak yang harusnya tapi aku tetap harus pergi kerja kan pagi itu. Jadi sehancur-hancurnya aku di situ dan sekecewa-kecewanya aku tetap harus profesional, harus berangkat juga ke Surabaya pagi itu juga. Di situ aku belum bisa terlalu ngamuk ke suami aku karena memang masih kerjaan. Maaf, Tapi di situ sempat aku ngeblank ya. Waktu aku mau terbang itu maksudnya ke bandara, aku nyetir hampir ngeblank, pengen nabrakin diri. Astagfirullah. Saking shocknya. Tapi yang bikin aku kuat itu karena anak. Adik aku ngingetin aku, ingat anak gitu loh. Ingat baby Jenna gitu. Yang aku langsung sadar, iya juga aku harus kuat demi anak aku gitu. Orang yang Mbak duga ya, atau menurut lihat dari situ, orangnya Mbak kenal nggak? Perempuannya Mbak kenal? Perempuannya kenapa? Perempuannya Mbak kenal nggak dengan perempuannya? Perempuannya awalnya aku nggak kenal. Tapi karena dari bukti transfer itu di situ ada namanya dan aku mencari kontak WA-nya, kok chatannya bersih, nggak ada sama sekali. Sedangkan kan ada bukti transfer, terus ada pub di kosan itu. Aku carilah atas nama itu, terus habis itu nemu semua bukti-bukti yang ternyata iya cepet banget. Aku dapat semua itu dan di situ story WA-nya perempuan itu masih ada ya, kayak 23 jam yang lalu ya di WA-nya itu. Di situ aku kayak ini yang dia pakai itu sama yang di video itu persis gitu loh. Jadi Sama kayak, gitu. sama, Semuanya? walaupun di video itu kan nggak menunjukkan wajah mereka. Tetapi pakaiannya itu, dan aku tahu ya pakaian suami aku tuh kayak gimana. Tapi si perempuan itu pas banget dia lagi pakai baju yang bra sih ya. Oke. Astagfirullah. Mbak, saya maaf ya Bu ya, saya coba cari garis benang merah ya, bahwa saya ngobrol sama Mbak aja saya merasakan amarahnya yang masih belum Masih marah. selesai, masih kesel, masih marah, emosi, kecewa, sedih, campur aduk semuanya. Yang tadinya nggak ada niatan mau labrak itu aku nggak ada niatan tadinya ya. Oke. Tapi karena kebetulan aku meeting di daerah situ dan ternyata deket gitu ya. Akhirnya niatnya aku cuman tadinya mau minta uang aja ke suamiku, minta bayarin hutang gitu kan. Tapi pas di situ aku tanya ke resepsionisnya, ada beneran nama itu yang aku cari. Bulan lah gitu ya. Si Fulan itu. Iya, iya. Terus habis itu si Fulan itu kebetulan lagi ada. Akhirnya pas dan itu semua persis dengan yang di foto juga itu ya
ya aku pengen tadinya ngomong baik-baik, Iya. tapi dia minta di luar bicaranya karena dia di luar, aku Oke. udah kebawa emosi ya. Akhirnya ya udah pas aku bilang kalian tidur ya berdua, padahal itu aja kan sebenarnya belum pasti ya. Tapi si perempuan itu ngaku, iya, tapi tanya dulu suaminya. Tidurnya bukan sama aku doang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak, maaf ya. Kita coba sebentar, saya tarik garis dulu nih ya. Mbak, maaf. Mbak kan punya anak ya? Punya. Usianya Masih 2 bulan. 2 bulan kan, namanya Jena. Jena kan punya bapak. Bapaknya ini Jena ini lahir dari sebuah pernikahan yang sah, ya kan? Dan artinya anak ini lahir yang nggak punya dosa apa-apa gitu kan? Iya. Nah, dengan anak ini lahir, viral videonya kan kasihan anaknya loh nanti ke depannya. Maksudnya bapaknya gimana, ibunya gimana, dan juga maaf di dalam Islam kan juga ada aturan ya, namanya Iya. aib rumah tangga itu harus kita jaga. Iya. Gitu. Gimana Mbak sebagai seorang apa ya artinya Mbak sekarang lagi emosi, apakah Mbak lakukan itu karena emosi? Terus juga kedua, apakah Mbak sudah melakukan tabayun sebelumnya dengan suami? Saya nggak belain siapa-siapa ya, tapi saya mau tahu banget supaya ini nggak kemana-mana gitu arahnya. Jadi sebelum berangkat ke Surabaya kan aku udah kasih tahu dia ya untuk video shoot itu, mastiin lagi dan bicara baik-baik sama dia. Tetapi pas aku udah berangkat nggak ada etika baiknya untuk menghubungi aku atau mau memperbaiki hubungan gitu loh. Atau klarifikasi atau kayak tenangin aku misalnya, itu nggak ada. Jadi kalau kita perempuan tuh sebenarnya didengerin dan dipuk-puk gitu loh. Ini malah ditinggalin. Orang mah waktu lagi Pengennya. masalah dipeluk. Iya, Ya kudunya begitu. gitu, iya. Ini udah tahu, ditinggalin mungkin Ustazah, ya. Oh jadi Dia- marah sama saya sih. Karena Anda laki-laki. Iya, iya, Mi. Dan Ustazah tahu waktu aku di Surabaya malah mereka lagi liburan di puncak Astagfirullahaladzim. Jadi dia nggak ada etika baiknya untuk memperbaiki hubungan selama pas aku udah tahu video itu sampai aku pulang tuh nggak ada. Malah mereka kayak senang-senang aja liburan di puncak kayak nggak ada Peduli masalah. ya. Iya. Oke. Jadi udah konsekuensinya sih. Mbak ini aku anak bikin kan, video itu. oke sekarang saya ngomong ke anak ya. Laki memang dalam pernikahan yang baik mungkin bisa jadi juga di dalam perjalanannya mengalami ujian. Salah satu di antara seperti ini ya, dapat suami yang tidak sesuai dengan kehendak kita dan tidak bisa jadi imam lah kasarnya begitu. Kalau memang yang disampaikan ini benar. Artinya gimana sih kita sebenarnya harus bersikap ini Ustazah Kiai ya karena nggak sedikit orang juga yang ngalami seperti Mbak ini akhirnya meledak-ledak, meluap-luap. Kenapa? Karena ya emosi ya Bu ya gitu. Kita ini perempuan, kita dizolimin gitu. Nih suami saya sebenarnya bukan masalah itu. Saya merasa dibohongi kata kuncinya gitu. Dihianati. Ya kan? Kecewanya gitu ya kan. Nah kita coba yuk lihat permasalahan ini dari sudut pandang agama Islam. Nah gimana kalau sampai mengalami seperti ini? Ustazah atau Kiai silakan mungkin Kiai Fadol Kiai. Yang cowok dulu karena yang cowok bikin masalah. Kan nggak semua gara-gara cowok ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita sama-sama sharing berbagi ilmu, pengalaman. Dan mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Amin. Apa yang dialami oleh saudari Ayu yang tadi, Masya Allah. Ini ujian, mudah-mudahan datangnya cinta Allah kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena saya katakan tadi bahwa walan nabluwannakum bisarri wal khairi fitnah. Allah itu akan menguji kita dengan kebaikan, juga Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita harapkan. Oleh karenanya jangan pernah segala sesuatu itu apa yang kita nilai baik belum tentu baik di mata Allah. Tapi apa yang kita nilai buruk boleh jadi itu baik di mata Allah. Sehingganya ujian itu mulai dari nabi-nabi terdahulu sudah diajarkan bagaimana kita mengambil sebuah pelajaran. Lihat bagaimana luar biasanya keimanan daripada Nabi Nuh. Tapi dia memiliki istri yang jauh dari iman kepada Allah. Betul? Ada juga kita diajarkan keimanan bagaimana Asia yang iman kepada Allah dengan suami yang tidak iman yaitu Fir'aun. Betul? Ada juga kita diajarkan Kan'an, anak daripada Nabi Nuh yang demikian pula dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seianya pun itu ujian, mintalah sama Allah. Dari ujian itu kita lebih dekat ke Allah. Karena kita dari ujian ini enggak butuh pujian manusia. Dari ujian itu apa untungnya saat kita mengedepankan emosi?
Karena emosi itu adalah sesuatu yang di dalamnya disisipi oleh iblis. Dan Allah tidak menyukai permusuhan. Betul? Sehingga kata Nabi, kitmanul musibah. Berupaya engkau menyembunyikan musibahmu. Betul? Sehingga oleh karenanya apapun yang dihadapkan hari ini kepada Kak Ayu, minta terbaik menurut Allah. Kita harus belajar ifda bin nafsi. Apa arti ifda bin nafsi? Perbaiki diri kita. Tidak semua mungkin kesalahan itu ada pada suami kita mutlak. Tanpa kita sadar itu masalah terjadi, ada kesalahan yang tidak kita sadari. Betul? Atau kadang-kadang ada hal yang membuat bencana dalam rumah tangga itu tapi suami tidak cerita sama kita. Betul? Nah sehingga itu pun akan timbul perpecahan. Sehingga dihubungkanlah rumah tangga ini ibadah yang paling panjang. Ibadah yang tidak ada batasnya. Oleh karenanya dibutuhkan namanya qata'atan. Taat kepada suami, istri taat kepada suami. Dan suami baik orang yang paling menyenangkan pada istrinya. Ya, oke. Bu, Ya, ini ada suami pelit sama istri ada. ada. Mana orangnya? Ya. Ayo, Ya, sehingga kita ambil hikmah sehingga apa yang beliau rasakan kembalikan ke Allah. Ya, kembalikan ke Allah, musibah datangnya dari Allah, ujian datangnya dari Allah, tapi la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua tidak akan pernah berubah kalau kita tidak memperbaikinya. Insyaallah mudah-mudahan kalau semuanya diserahkan ke Allah, Amin. semoga kayu lebih sabar, Amin. Ya, lebih Pak Ustaz. baik Amin. dan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin, amin. Hasbunallah. Ya Allah, ini Kiai, tapi kalau orang yang nonton yang emosi ya, yang Pasti. emosi, ya kan lakinya yang selingkuh. Kenapa dia yang disuruh sabar katanya gitu kan? Oh, salah memang dia. nih. Sabru jamil, sabar itu indah. Iya. Saat orang lain tidak bisa bersabar, maka diri kita harus jadi orang yang sabar. Siap. Betul? Oke. Baik, silakan Berusaha. Ibu, mungkin ada yang mau tanya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Liana dari MTS Saidah Hijrah Muslimah. Saya mau bertanya dengan Kayu. Bagaimana caranya Kayu menerima suami yang sudah tidak memberi nafkah meskipun Kayu bisa cari uang sendiri? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Ibu maaf, boleh pegang mic-nya dulu sebentar. Ibu kenapa nangis? Sedih, ngerasa sakit aja gitu. Oh gitu. Nggak dengar ceritanya Kayu sampai ke hati saya gitu. Artinya Rasa sakitnya. rasa sakitnya kerasa ya Bu ya? Dia aja sakit, gimana dia ngalamin. Iya benar, makanya saya coba netral ya, artinya kaum perempuan nggak sedikit yang ngalamin kayak gini, bahkan yang ngedenger kisahnya juga ikut merasakan kesedihannya. Silakan Kayu bisa dijawab pertanyaannya. Bukti aku taat sama suami itu salah satunya aku tidak menuntut dia. Tidak menuntut dia yang lebih. Justru aku justru nafkah yang dia dapatkan itu justru aku suruh kasih ke orang tuanya dia. Barakallah. Tapi mudah-mudahan Mbak Ayu ya, kan memang perempuan tidak wajib mencari nafkah ya. Enggak. Hanya berkarya. Maka ketika Kak Ayu istilahnya membantu mencari nafkah, 2 pahala Kak Ayu insya Allah. 1, menjaga kehormatan suami. 2, bersedekah. Ya mudah-mudahan Allah, sih Masya Allah. tadi belajar sabar ya. Iya, tapi kan tadi bagaimana ya, artinya perempuan memberikan kesempatan suami untuk menafkahi orang tuanya itu kan mulia ya Bu ya. Berarti orang tua dari keluarga suami tahu dong kalau suami selalu memberikan nafkah ke sana. Karena aku tahu suami aku tuh tinggal satu-satunya di antara bersaudara yang bisa ngasih ke orang tuanya. Iya, Iya, alhamdulillah. tulang punggung gitu. Opang lah ya. Iya. Dan jadi aku kasih dia untuk kesempatan mungkin untuk berbakti ke orang tuanya. Jadi aku bilang, kamu nggak usah pikiran aku, yang penting orang tua kamu terutama. Tapi ternyata aku juga baru tahu faktanya dia juga nggak ngasih ke orang tuanya. Terus kasih ke siapa? Ya mungkin dipakai buat jajan karena saking akunya membebaskan dia. Oke, sekarang gini kita doain aja ya. Mudah-mudahan apapun itu yang dialami,
kedua belah pihak ya. Pertama dari Mbak Ayu ya dan suami pertama saling tabayun ya kan gitu. Tabayun, cari jalan tengah, solusi karena kalau sudah nikah memang paling gampang itu bercerai ya kan. Tapi mungkin ada juga solusi lainnya. Tapi kalaupun memang bercerai, cari perceraian yang baik. Karena dalam Islam kalau memang udah nggak bisa ya ada caranya kok, cerainya baik-baik. Gimana caranya? Ada jalannya. Dan jangan putuskan hubungan anak dengan orang tua. Oh iya. Apalagi anak perempuan ya. Iya. Anaknya perempuan itu adalah nasabnya sampai akhirat nanti. Oh gitu ya? Iya. Oh nggak boleh misalnya namanya pakai nama saya aja gitu. Oh binti nggak saya. boleh, kan dia tadi yang kakak David bilang bahwa menikah dalam keadaan sakral, ibadah, kebaikan. Masa anaknya diputus? Iya, iya. Ente dengan suami oke bermasalah, tapi anak sampai akhirat adalah milik Allahu ayahnya. Akbar, Allahu Kita Akbar. Baik. Baik, Ustazah. Baik, terima kasih banyak Ustazah, terima kasih banyak Kak Ayu. Mohon maaf ya kita nanya-nanya. Maaf ya. Ini bukannya kepo tapi kalau saya ada kelewatan saya mohon maaf pertanyaannya kurang berkenan nggak ya. apa-apa. Makasih banyak. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang pernikahan. Pernikahan itu jadi ibadah karena di dalamnya itu tidak mudah menjalankannya. Ada naik, ada turun. Dan yang paling penting sebagai seorang suami adalah bagaimana menjadi imam yang baik bagi rumah tangganya. Bagi seorang istri bagaimana juga menjadi pemimpin dalam rumah tangganya untuk memimpin anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.